Baik Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang cara mudah untuk bahagia. Oke, langsung kita mulai ya. Pertama di sini biasa untuk profil bisa diganti foto Anda, bisa diganti nama Anda. Oke, di sini kita mulai materinya. Jadi yang namanya bahagia, kebahagiaan itu bukan tujuan hidup. Bahagia adalah cara kita menjalani hidup. Ya. Nah, ini fakta sebenarnya tentang kebahagiaan. Bahagia itu soal kondisi perasaan dan pikiran. Ya. Dengan bahagia, hidup akan lebih indah. Bahagia itu tidak selalu terkait dengan materi. Maksudnya gini, materi banyak ya tidak menentukan apakah seseorang bisa bahagia atau tidak. Kekurangan materi juga tidak bisa menentukan seseorang bisa bahagia atau tidak. Ya, karena bahagia itu merupakan cara kita dalam menjalani hidup. Ya. Kemudian dengan bahagia kita akan lebih mudah untuk sukses dan mencapai tujuan. Jika hati kita bahagia, kita akan lebih mudah meraih apa yang kita inginkan. Misalnya siswa-siswi ya, dengan hati bahagia belajarnya itu akan lebih mudah, belajar akan lebih produktif, daya tangkapnya juga akan lebih maksimal. Tapi kalau dengan misalnya tidak bahagia, dengan gembrungsung, dengan pikiran kalut, itu akan sulit sekali mencapai target yang ingin dicapai. Belajar juga tidak mudah, sulit memahami dan lain sebagainya. Jadi ingat selalu bahwa bahagia itu adalah tentang cara menjalani hidup. Oke, di sini kita akan membahas tentang 4 formula bahagia. Jadi, formula bahagia itu terdiri dari 4 formula ya. Bahagia itu terdiri dari 4 formula. Pertama, mudahkanlah syarat bahagia. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian yang kedua, persulitlah syarat tidak bahagia. Yang ketiga, fokus pada apa yang bisa kita usahakan. Dan yang keempat adalah menghemat memori jiwa. Kita akan preteli satu persatu. Kita bahas dulu yang mempersulit syarat tidak bahagia. Jadi hidup itu penuh dengan aturan, dan kita bisa menetapkan aturan yang memudahkan kita untuk hidup bahagia dan mempersulit ketidakbahagiaan. Buatlah syarat yang rumit dan bahkan mustahil untuk merasa tidak bahagia, karena hal ini bertujuan untuk mempersulit syarat tidak bahagia supaya Anda lebih mudah bahagianya. Pertamanya gini, misalnya Anda bisa menetapkan syarat yang sulit supaya syarat sulit tidak bahagia. Contohnya gini, saya merasa tidak bahagia jika saya tidak makan selama 30 hari berturut-turut. Ini syarat yang mustahil, makan selama 30 hari berturut-turut tidak makan. Kemudian yang kedua, saya merasa tidak bahagia jika tidak menghirup udara selama 1 jam. Ini juga mustahil, bahkan tidak mungkin. Ya. Kemudian yang ketiga, saya merasa tidak bahagia apabila melihat kucing joget sambil dangdutan. Ini sesuatu yang sangat mustahil Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, saya merasa tidak bahagia jika tidak mandi selama 1 bulan penuh. Nggak mungkin, emangnya Anda mau nggak mandi selama 1 bulan penuh? Nggak mungkin kan. Nah kemudian, saya merasa tidak bahagia jika berjalan mundur sejauh 10 km. Ini mustahil banget Bapak Ibu ya. Kemudian saya merasa tidak bahagia jika tertawa terbahak-bahak selama 5 jam tanpa henti. Jadi di sini kita mensyaratkan sesuatu atau hal-hal yang sulit, yang tidak masuk akal, bahkan yang mustahil untuk merasa tidak bahagia. Saya tidak bahagia apabila mengalami hal-hal seperti ini. Kita mensyaratkan sesuatu yang sulit untuk tidak bahagia. Kenapa kita harus mensyaratkan sesuatu yang sulit untuk tidak bahagia? Ya supaya kita bahagianya itu mudah, dan supaya kita tidak bahagianya itu sulit. Jadi hidup kita itu lebih mudah bahagianya daripada tidak bahagianya gitu. Nah kemudian di sini kita mempermudah syarat bahagia. Mudahkanlah syarat bahagia, jangan mempersulit diri sendiri dengan syarat yang susah. Buatlah aturan untuk bisa bahagia. Contohnya gini, saya bahagia jika bisa menikmati secangkir kopi di pagi hari. Melihat matahari di pagi hari saja saya bisa bahagia. Ini kan syarat-syarat yang mudah. Cuma minum kopi, kemudian melihat matahari terbit, itu bisa bahagia. Saya bahagia karena masih bisa menghirup udara segar. Itu. Kemudian
melihat senyuman si dia saja bisa membuatku bahagia. Ini seperti prinsip orang yang sedang jatuh cinta. Melihat kamu tersenyum saja bisa membuat aku bahagia. Jadi intinya kita permudahlah syarat-syarat bahagia. Misalnya melihat smartphone saja sudah bahagia, Facebookan saja bisa membuat bahagia, minum saja bisa membuat bahagia. Ya, jadi prinsipnya persulit syarat tidak bahagia dan mudahkanlah syarat bahagia. Tujuannya apa? Adalah supaya kita lebih mudah bahagianya. Nah, kemudian fokuslah pada apa yang bisa kita usahakan, serta pasrahkan kepada Tuhan segala sesuatu yang berada di luar kontrol kita atau segala sesuatu yang tidak bisa kita usahakan. Nah, contoh yang bisa kita usahakan adalah di sini. Kita bisa mengusahakan untuk berpenampilan menarik, tapi kita nggak bisa mengontrol penilaian orang lain tentang diri kita. Tapi ya kita bisa mengusahakan untuk berpenampilan untuk berpenampilan menarik. Nah, kita nggak perlu memusingkan penilaian orang lain tentang diri kita. Kita cukup fokus supaya kita bisa tampil menarik, supaya kita bisa tampil lebih baik gitu. Kita fokus pada yang bisa kita upayakan. Nah, contohnya gini, yang berada di luar kontrol kita tidak bisa mengontrol persepsi orang lain tentang sikap baik kita. Tetapi kita bisa mengupayakan berusaha sebaik mungkin baik sama orang. Kemudian kita bisa menyatakan cinta kepada seseorang yang kita cintai, tetapi kita tidak bisa mengontrol apakah dia akan menerima atau menolak cinta kita. Prinsipnya, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Lakukan apa-apa yang bisa kita usahakan. Dan untuk sesuatu yang berada di kontrol kita, sesuatu yang berada di jangkauan kita, ya gampang, pasrahkan saja kepada Tuhan. Yang penting kita sudah action maksimal, kita sudah usaha maksimal. Ini kan prinsip tawakal gitu ya. Jadi bukan cuma pasrah total, bukan cuma pasrah tanpa usaha, tapi kita sudah berusaha, kemudian kita memasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Kemudian di sini kita menghemat penggunaan memori jiwa. Maksudnya apa sih? Jadi gini, jangan cari tahu hal yang tidak perlu kita tahu, misalnya aib orang lain. Kemudian hindari input negatif yang menguras emosi tanpa arti, seperti nonton sinetron atau nonton film yang bisa bikin kesal, bikin jengkel, bikin sedih. Ya, itu kan hanya menguras emosi tanpa ada makna, tanpa ada manfaat yang jelas. Kalaupun ada manfaatnya seberapa sih gitu. Itu lebih baik dihindari karena itu dapat menguras memori jiwa, menguras emosi. Lah, kita hematlah penggunaan memori jiwa. Kemudian jangan memikirkan hal yang tidak penting dipikirkan, misalnya mikirin nyinyirkan orang lain, itu nggak penting, lebih baik dihindari. Itu ada komentar negatif, kita posting sesuatu di Instagram, di Facebook, ada komentar negatif, ya itu abaikan saja gitu loh, nggak penting itu, nggak ada manfaatnya. Kemudian stop merasakan perasaan yang tidak perlu, misalnya merasa iri, merasa dengki, merasa sedih berlebihan, marah berlebihan. Itu emosi-emosi negatif yang tidak perlu kita rasakan. Stop, hindari dan buang. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, demikian Bapak Ibu materi tentang cara mudah bahagia. Ini penting sekali disampaikan kepada peserta didik karena kebanyakan anak muda itu prinsipnya mencari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu bukan dicari tetapi diupayakan. Karena kebahagiaan itu bukan tujuan hidup, tapi merupakan cara kita dalam menjalani kehidupan. Demikian, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Kita jumpa di video-video lainnya. Saya Firaun Soji mengucapkan salam bahagia.